بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذوي الحقوق علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. InsyaAllah Azza wa Jal, pada pagi hari ini kita akan memulai membaca kitab yang dikenal dengan Al-Mukhtasar Al-Latif. Kitab yang dikenal dengan Al-Mukhtasar Al-Latif yang ditulis oleh Al-Alimul Jalil Al-Faqih Abdullah ibnu Abdirrahman Bafadl. Abdullah ibnu Abdirrahman Bafadl yang diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla pada tahun 918 Hijriyah. Kitab Al-Mukhtasar Al-Latif atau juga disebut dengan Al-Mukhtasar As-Saghir miliknya Bafadl atau Abdullah bin Abdurrahman Bafadl ini sebagaimana namanya. Namanya Mukhtasar. Dan Mukhtasar itu artinya ringkasan. Dan maksudnya di sini memang Mukhtasar ini ringkasan dari kitab atau dari matan yang lebih besar lagi, yaitu Al-Mukhtasar Al-Kabir. Jadi ada namanya Al-Mukhtasar As-Saghir yang kita akan pelajari pada hari ini insyaallah Azza wa Jal. Lalu kemudian yang kedua ada Al-Mukhtasar Al-Kabir yang dikenal juga dengan nama lain Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Jadi Al-Mukhtasar Al-Kabir itu adalah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Sedangkan Al-Mukhtasar As-Saghir ini yang dikenal dengan Al-Mukhtasar Al-Latif, punyanya Abdullah bin Abdurrahman Bafadl yang Allah Azza wa Jalla wafatkan pada tahun 918. Kitab Al-Mukhtasar Al-Latif ini memiliki beberapa syarah atau penjelasan atas kitab ini. Tentu di antaranya ada syarah mu'asir atau syarah kontemporer yang dituliskan oleh Ahmad bin Yusuf An-Nisf yang memiliki judul Al-Bayan wa Ta'rif fi syarah Mukhtasar Al-Latif. Dan ada juga syarah-syarah yang lainnya. Dan juga ada syarah-syarah yang lainnya. Karena fokus kita kepada kitab, maka insyaallah Azza wa Jal kita langsung saja membaca kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karyanya Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Fayaqulu al-musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله وبعد. Setelah memulai dengan muqaddimah yang normalnya dilakukan hamdalah atau basmalah, hamdalah, syahadatan, salawat, lalu kemudian wa ba'd. Itu begitu sempurnanya muqaddimah atas satu kitab, dan beliau sudah memberikannya itu. Basmalah, hamdalah,
syahadatan, 2 kalimat syahadat, salawat, lalu kemudian ucapan wa ba'du. Begitu normalnya muqaddimah yang diajarkan oleh para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian kata beliau, fahadha mukhtasarun fima la budda likulli muslimin min ma'rifatihi aw ma'rifati mithlihi min furudi at-taharati was-salati wa ghairihima fayajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu mimman yahtaju ilayhi min ar-rijali wan-nisa'i was-sighar wal-kibari wal-'abidi wal-ahrar. Kata beliau, fahadha mukhtasarun. Ini adalah mukhtasar, suatu ringkasan, suatu ulasan. Dari sini kita akan mengetahui bahwasanya kitab ini tidak akan berpanjang lebar, sehingga insyaallah azza wa jalla juga penjelasannya kita upayakan tidak berpanjang lebar. Cukup penggambaran masail atau perkara-perkara yang beliau sebutkan. Maka beliau katakan fahadha mukhtasarun. Ini adalah ringkasan. Tapi ringkasan ini berbicara tentang apa? Kitab ini atau ulasan ini berbicara tentang apa? Kata beliau, fima la budda likulli muslimin min ma'rifatihi atau ma'rifat mithlihi. Ringkasan ini berkaitan tentang hal-hal yang harus bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Tentang hal-hal yang harus bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Maka kata beliau, fima la budda, ay fima yajibu ala kulli muslimin. Tentang hal-hal yang wajib, harus diketahui atas setiap muslim. Untuk mengetahui mukhtasar ini, min ma'rifatihi, ini haknya kembali kepada mukhtasar. Ay min ma'rifati hadzal mukhtasar. Untuk mengetahui ringkasan yang seperti ini atau yang semisal dengannya. Kata beliau, diwajibkan bagi setiap muslim untuk mengetahui ringkasan yang beliau tulis ini atau ringkasan-ringkasan, ulasan-ulasan, mukhtasar-mukhtasar yang semisal dengannya. Yang membahas di situ kewajiban-kewajiban min furudit taharati, kewajiban-kewajiban bersuci, kewajiban-kewajiban salat atau selainnya, zakat, puasa, haji, jual beli dan seterusnya. Qala fayajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Maka diwajibkan bagi setiap muslim untuk apa? Ta'allumuhu, untuk mempelajarinya. Wa ta'limuhu, untuk mengajarkannya. Jadi kewajiban pertama adalah nafyul jahli an nafsihi, menolak atau menghilangkan atau mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya. Setelah itu baru kemudian wa ta'limuhu, mengajarkannya. Mengajarkannya tentu tidak kepada semua manusia, karena terkadang sebagian manusia sudah mengetahuinya. Maka kata beliau di sini, wa ta'limuhu mimman yahtaju ilaihi. Mengajarkannya bagi orang-orang yang membutuhkan, yang memerlukannya. Karena tidak semua orang memerlukannya. Kenapa tidak memerlukannya? Karena memang sudah mempelajarinya. Ya, karena telah mempelajari ilmu yang wajib ini. Maka diwajibkan bagi seorang untuk mempelajari mukhtasar ini atau yang semisal dengan mukhtasar ini karena mengandung ilmu-ilmu yang wajib untuk diketahui. Kemudian kata beliau, fayajibu ta'allumuhu, maka diwajibkan untuk mempelajarinya atau mengajarkannya dan mengajarkannya. Mengajarkannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang memerlukannya, dari kalangan laki-laki ataupun wanita, kalangan anak-anak ataupun orang dewasa, begitu juga dari kalangan hamba sahaya, yaitu para budak ataupun juga orang-orang yang merdeka. Selama mereka muslim, maka ia memiliki tanggung jawab untuk mempelajari ilmu ini. Kemudian beliau masuk dalam babut taharah, bab yang menjelaskan tentang ahkamut taharah. Babut taharah ay babun fi ahkamit taharati, bab penjelasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bersuci. Kita di sini berupaya insyaallah azza wajal tidak memperluas penjelasan, karena kalau sudah membaca taharah ini nanti akan ada definisi taharah itu apa, wasailut taharah itu apa, dan seterusnya. Kita lebih fokus kepada kitab dan
menggambarkan masail atau perkara-perkara yang ada di kitab ini. Tsumma qala rahimahullah faslun furudul wudu. Setelah beliau masuk di babut taharah, dan babut taharah biasanya disebutkan di awal. Mengapa? Karena bersuci atau at-taharah itu adalah syarat sahnya salat. Karena bersuci itu adalah syarat sahnya salat. Bahkan bukan hanya sebatas syarat sahnya salat, melainkan syarat sah yang paling utama, yang paling terdepan itu adalah bersuci. Maka selalu dikedepankan pula pembahasan apa? Bersuci ini. Dan di dalam pembahasan bersuci ini diawali juga dengan pembahasan yang pertama, yaitu wudu. Kenapa wudu? Tidak mandi, tidak pula tayamum, tidak pula izalatun najasah, menghilangkan najis. Karena macam-macam bersuci begitu. Wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Itu semua macam-macam dari bersuci. Karena wudu ini berkaitan dengan al-hadath al-asghar. Dan al-hadath al-asghar ini berkaitan kepada normalnya manusia. Sudah dewasa atau belum dewasa, pasti ada hadath asghar. Kalau hadath akbar itu hanya berkaitan dengan orang-orang yang sudah baligh. Sedangkan hadath asghar tidak hanya berkaitan dengan orang yang sudah baligh. Anak-anak yang sudah mumayyiz, dia datang untuk salat, maka diharuskan untuk bersuci, wudu, karena ada hadath asghar. Jadi al-hadath al-asghar ini lebih berkaitan dengan banyak orang ketimbang al-hadath al-akbar. Qala furudul wudu'i sittatu asya'a. Fardu wudu ada 6 hal. Fardu wudu atau yang dikenal dengan rukun-rukun wudu. Furudul wudu itu bahasa lainnya adalah arkanul wudu. Rukun-rukun wudu atau fardu wudu. Walaupun bahasanya fuqaha biasanya menyebutnya dengan fardu wudu. Berbeda dengan salat yang biasanya bahasanya dengan arkanus salah, rukun-rukun salat. Tentu ada perbedaan dalam penyebutan keduanya, namun di sini bukan tempatnya, itu di kitab yang atau pembahasan yang lebih panjang lagi. Furudul wudu sittatu asya. Artinya rukun-rukun wudu ini ada 6 hal. Artinya tidak sah seseorang wudunya kecuali apabila melaksanakan 6 perkara tersebut. Kalau dari 6 perkara ini ada satu saja yang tidak dilaksanakan, maka itu tidak dianggap sebagai wudu. Maka tidak dianggap sebagai wudu. Satu saja. Tapi apa saja dari 6 ini? Qala al-awwal an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Pertanyaannya berikutnya, bagaimana caranya seseorang berniat? Apakah cukup dia meniatkan saya akan melaksanakan wudu? Ataukah cukup dia meniatkan saya akan melaksanakan bersuci? Maka beliau mengajarkan di sini. Qala an-niyatu. Ini berikutnya atau jumlah yang berikutnya, wahiyya, ini membahas tentang kaifiyatun niyah, tata cara niat. Karena kalau dibahas lebih detail, niat itu memiliki 7 pembahasan. Ya, niat itu memiliki 7 pembahasan. Haqiqatun, hukmun, mahallun wa zaman, kaifiyatun, syartun wa maqsudun hasan. Tapi karena beliau tidak merinci, kita tidak akan perlu banyak merinci kecuali yang penting. Nanti akan disebutkan hal yang penting apa. Maka pertanyaan-pertanyaan, bagaimana tata cara orang mau berwudu, niatnya seperti apa, apa yang diniatkan di dalam hatinya itu, meniatkan apa? Kata beliau, qala an-niyatu wa hiya imma niyatu raf'il hadathi awit taharati lis-salati awil wudu'i. Beliau menyebutkan 3 tata cara niat. Boleh salah satunya dilakukan. Tata cara yang pertama, beliau mengatakan niat itu
niyatu raf'il hadath, niat mengangkat hadath. Niat mengangkat hadath. Ini tata cara yang pertama. Niyatu raf'il hadath, niat mengangkat hadath. Hadath apa yang dimaksud di sini? Tentu hadath kecil. Kenapa? Karena ini kan wudu, bukan mandi. Berarti apa niyatu raf'il hadath? Meniatkan untuk mengangkat hadath. Ini tata cara yang pertama. Tata cara yang kedua adalah niyatut taharati lis-shalah, meniatkan bersuci untuk salat. Perhatikan kalimat untuk salat. Karena apabila hanya sebatas meniatkan bersuci tidak sah. Harus meniatkan bersuci untuk salat. Bersuci untuk salat. Harus meniatkan demikian, bersuci untuk salat. Ya, tidak cukup hanya saja meniatkan bersuci, tapi at-taharatu atau nawaitu taharata lis-salati. Aku meniatkan bersuci untuk salat. Ya. Itu tata cara yang kedua. Tata cara yang ketiga adalah niyatul wudu, meniatkan untuk berwudu. Jadi meniatkan untuk berwudu. Meniatkan untuk berwudu. Jadi 3 tata cara yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Tata cara yang pertama adalah meniatkan untuk mengangkat hadath. Tata cara yang kedua bersuci untuk salat. Tata cara yang ketiga adalah meniatkan untuk berwudu. Niat yang terakhir ini sebaiknya tidak digunakan. Kenapa tidak digunakan? Karena sebagian para fuqaha Syafi'iyah mengatakan niat yang terakhir ini tidak cukup, ghairu mujzi, tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena ketika seseorang mengatakan niat untuk berwudu, kalimat berwudu itu kalimat yang global. Kalimat berwudu itu kalimat yang global. Kenapa global? Karena wudu itu ada namanya wudu wajib, ada namanya wudu sunnah. Apa contohnya wudu sunnah? Contohnya wudu sunnah itu adalah wudu yang diperbarui, wudu sunnah. Contohnya wudu sunnah itu adalah misalkan wudu sebelum tidur. Dia meniatkan wudu sunnah, bukan mengangkat hadath, tapi meniatkan wudu untuk tidur. Kan disunnahkan seseorang sebelum tidur itu berwudu. Ini wudu sunnah. Sedangkan ada juga niat yang wajib atau wudu yang wajib. Wudu yang wajib diantaranya adalah apa? Wudu untuk sholat, ini kan wajib. Wudu untuk misalkan menyentuh atau membawa Al-Quran, ini juga wudu yang wajib. Maka karena niat ini terlalu global, terlalu meliputi banyak kemungkinan, sehingga sebagian para ulama Asy-Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa ta'ala mengatakan niat ini tidak cukup. Sehingga cukuplah, walaupun yang mu'tamad niat ini cukup. Ini sependapat yang mu'tamad, maka beliau mengatakan awil wudu, cukup. Ala kulli hal, apapun itu silahkan seseorang meniatkan ketika wudu mengangkat hadath atau bersuci untuk salat atau meniatkan untuk berwudu. Ini tata cara yang disebutkan. Tentu ada niat-niat yang lain yang bisa juga digunakan, tapi beliau tidak menyebutkan. Itu yang biasa ditakbirkan di masa mungkin sebagian kita dulu sekolah ibtidaiyah, ketika diajari untuk wudu ditakbirkan dengan kata-kata nawaitu fardal wudu'i raf'an lil hadathil asghari lillahi ta'ala. Nawaitu fardal wudu'i raf'an lil hadathil asghari lillahi ta'ala. Kalimat fardal wudu'i raf'an lil hadathi itu mengangkat hadath, melaksanakan fardu wudu, itu semua bagian dari niat yang terucap di hati sebenarnya lalu ditakbirkan oleh lisan. Tapi fokuslah kepada apa intinya niat itu. Jadi tadi 3, yang di dalam hati niatnya 3 tadi. Salah satunya boleh, tidak harus 3-tiganya. Saya meniatkan untuk mengangkat hadath asghar,
begitu juga untuk bersuci untuk sholat, begitu juga untuk wudu. Cukup salah satunya saja. Imam mengangkat hadas atau bersuci untuk sholat atau meniatkan untuk wudu. Inilah tata cara niat. Pertanyaannya, kapan mulai meniatkan? Kapan mulai meniatkan? Sebelum kita sampai pada kapan mulai meniatkan, sekali lagi, ketika beliau mengatakan furudul wudu'i, fardu wudu, ada 6 hal. Lalu kemudian beliau mengatakan al-awwal an-niyah, yang pertama itu adalah niat, maka beliau sedang membahas tentang niat yang wajib. Ya, kenapa? Karena beliau membahas rukun. Rukun itu kan wajib. Fardu itu wajib. Berarti di sana adakah di sana niat yang sunnah? Adakah di sana niat yang sunnah? Jawabannya ada. Dan itu nanti akan ada pembahasannya. Baik. Berarti ini adalah niat yang wajib. Meniatkan untuk mengangkat hadas, meniatkan atau meniatkan untuk bersuci, ya, bersuci untuk salat atau meniatkan untuk berwudu. Ya, meniatkan untuk berwudu. Lalu kapan waktunya meniatkan ini? Qala wa takunu hadhihi 'inda ghaslil wajhi. Niat ini harus ada di dalam hati seorang yang akan melaksanakan wudu bersamaan dengan membasuh wajah. Membasuh artinya mencuci wajah. Jadi niat tadi mengangkat hadas itu harus ada bersamaan dengan membasuh wajah. Berarti tidak harus ada sebelumnya? Iya, tidak harus ada sebelumnya. Sedangkan orang itu wudu normalnya kalau mengerjakan sunnah-sunnah wudu, maka dia mulai dari basmalah, mencuci kedua telapak tangan, kemudian nanti berkumur-kumur gitu, atau memasukkan air ke dalam mulut, kemudian diputarnya di dalam mulut, kemudian dikeluarkan, kemudian masukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan, madmadah, istinsyak, istinthar, semua itu baru kemudian masuk ke dalam membasuh wajah. Taib. Sebelum membasuh wajah, apakah diwajibkan untuk meniatkan niat yang wajib? Sekali lagi, apakah diwajibkan untuk meniatkan yang wajib? Maka jawabannya tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Karena niat yang wajib berkaitan juga dengan perbuatan yang wajib. Apa perbuatan yang wajib yang pertama kali dilaksanakan orang yang berwudu? Membasuh wajah. Sehingga niat yang wajib pula bersamaan dengan perbuatan yang wajib. Apa itu perbuatan yang wajib? Membasuh wajah. Taib, mencuci kedua telapak tangan, apa hukumnya? Sunnah. Kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkannya, itu apa hukumnya? Sunnah. Taib, sekarang niatnya apa? Niatnya adalah mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Taib, niat ini apa hukumnya? Niat mengerjakan sunnah-sunnah wudu, hukumnya sunnah. Jelas ya? Berarti nanti kita bisa simpulkan, niat dalam berwudu itu ada 2. Niat yang sunnah, kapan niat yang sunnah? Ketika mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Dan niat yang wajib, kapan itu? Ketika mengerjakan kewajiban-kewajiban berwudu. Jelas? Sehingga kapan awal niat sunnah itu dimulai? Ketika ia melakukan perbuatan pertama dalam berwudu, yaitu apa? Ketika ia mengucapkan basmalah, kemudian bersamaan dengan mencuci kedua telapak tangan, ya, ini sudah hadir niat mengerjakan sunnah-sunnah berwudu. Namun perlu diingat, kalau sudah selesai mengerjakan sunnah-sunnah berwudu, mau masuk nih kewajiban berwudu. Apa tadi kewajiban pertamanya berwudu? Mengusap wajah. Di sini harus merubah niatnya. Di sini harus mengubah niatnya. Dari niat yang tadinya sunnah di awal, menjadi niat mengerjakan apa? Mengerjakan kewajiban wudu. Atau niat ini tadi yang barusan disebutkan, ini kan niat yang wajib. Gimana tata cara meniatkan yang wajib? Berubah
dari tadi niat mengerjakan sunnah-sunnah wudu, ketika mau membasuh wajah maka dia berubah menjadi apa? Niat untuk mengangkat hadas, atau niat untuk bersuci salat, atau niat untuk melaksanakan wudu atau fardu wudu dan seterusnya. Jadi ini ada perubahan, ini perlu diperhatikan. Begitu ulama Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala menjelaskan. Jadi ketika di awal Bismillahirrahmanirrahim sambil buka keran Bismillahirrahmanirrahim, di dalam hatinya sudah ada apa? Sudah ada niat untuk mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Kemudian mengusap kedua telapak tangan, ada juga di hatinya ini, bersamaan terus. Kemudian ketika berkumur, ketika memasukkan air ke dalam hidung, ke dalam mulut sebelumnya, kemudian dikeluarkan ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Sampai di sini semuanya ini sunnah. Walaupun diulangi 3 kali, semuanya masih sunnah. Pas mau mengusap wajah, membasuh wajah, mencuci wajah, maka di sini harus mengubah niatnya. Niat yang wajib harus dihadirkan. Apa itu niat yang wajib? Ini tadi barusan kita lewati. Tata caranya ada 3. Niat untuk mengangkat hadas, atau niat bersuci untuk sholat, atau niat melaksanakan wudu. Nah, ini baru berubah di sini. Taib. Lalu kemudian bagaimana ketika mengusap atau membasuh, lebih tepatnya membasuh mencuci wajah yang kedua? Kan ini tadi membasuh wajah yang pertama, itu kan wajib. Kita mengetahui bahwasanya basuhan wajah yang kedua, ketiga itu kan sunnah. Haruskah kita mengembalikan niat sunnah yang tadi diniatkan sebelum membasuh wajah, atau cukup agar kita mendapatkan pahala sunnah? Maka kata para fuqaha, itu sudah cukup. Niat yang wajib itu sudah mencukupi niat yang sunnah-sunnah selanjutnya. Jadi kalau sudah meniatkan ketika membasuh wajah ini dengan niat untuk mengangkat hadas, atau bersuci untuk salat, atau melaksanakan wudu, maka itu sudah cukup menggantikan niat dalam mengerjakan sunnah-sunnah. Karena kan setelah membasuh wajah 1 kali, ada membasuh wajah yang kedua. Apa hukum membasuh wajah yang kedua? Sunnah. Wajah yang ketiga, membasuh wajah yang ketiga, apa hukumnya? Sunnah. Haruskah dia meniatkan, saya akan melaksanakan sunnah lagi? Tentu kalau orang mau menyempurnakan wudunya begitu. Setiap dia melakukan perbuatan dalam wudu, dia menghadirkan niat, fokus. Sekali lagi, karena wudu ini adalah ibadah. Karena wudu ini adalah ibadah. Dan sebaik-baik ibadah itu ketika di dalam setiap peribadatan itu ada istihdar, ada kehadiran hati. Taib, bagaimana cara kehadiran hati? Kehadiran hati niat. Setiap misalkan ketika mencuci kedua telapak tangan, dia meniatkan ini sunnah dalam wudu. Berkumur, dia meniatkan sunnah dalam wudu. Hadir terus. Ketika membasuh wajah yang pertama, hadir ini adalah niat yang wajib, yaitu mengangkat hadas kecil atau bersuci untuk sholat dan seterusnya. Ketika membasuh yang kedua, maka dia meniatkan ini sunnah membasuh wajah yang kedua. Ketika yang ketiga, membasuh wajah yang ketiga ini sunnah. Ketika nanti kemudian membasuh atau mencuci tangan sampai siku, untuk basuhan yang pertama, apa hukumnya? Wajib kan? Basuhan yang pertama nanti akan disebutkan. Karena basuhan yang pertama ini wajib, maka dia merubah lagi niatnya, mengubah lagi niatnya. Apa mengubah niatnya? Dari niat yang sunnah diniatkan basuhan wajah yang ketiga, menjadi lagi mengangkat hadas kecil atau bersuci untuk sholat. Begitu sempurnanya. Tapi kalau orang susah untuk sempurna, ya susah untuk sempurna, setiap mau wudu nanti akan begitu, susah untuk sempurna, maka cukuplah seseorang itu meniatkan niat yang wajib ketika membasuh wajah untuk pertama kalinya. Cukuplah seseorang meniatkan dengan niat yang wajib ketika membasuh wajah untuk pertama kalinya. Setelah itu dilupakan nggak apa-apa, asal tidak dipalingkan. Berbeda antara dilupakan dan dipalingkan. Kalau dipalingkan berarti ganti niat. Tapi dia sudah niat
kemudian lupa karena mungkin ngobrol, karena mungkin apa, karena mungkin ada pikiran, dia lupa, itu tidak masalah. Tapi tentu tadi sudah sempurna meniatkan niat yang wajib ketika bersamaan dengan membasuh basuhan pertama di wajah. Tapi niat yang wajib tadi apa? Kembali lagi, niat yang wajib yang beliau sebutkan ada 3. Niat mengangkat hadas, atau niat bersuci untuk salat, atau niat melaksanakan wudu. Jadi seperti itu. Taib. Kemudian qala rahimahullahu tabaraka wa taala. Ats-tsani. Taib. Sebelum ats-tsani, kita ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan niat. Ini penting. Karena niat ini rukun. Karena niat ini rukun atau fardu, maka kita perlu mengetahui syarat-syarat sah melaksanakan niat. Sebagaimana salat ada syarat-syarat sah melaksanakan salat. Niat ini rukun dalam apa? Dalam wudu. Taib, pertanyaannya, kapan niat itu dianggap? Syaratnya apa saja? Ketentuannya tadi sudah jelas. Ketentuan niat yang wajib, tata caranya seperti apa? Sudah jelas. Kapan meniatkan niat yang wajib juga sudah kita ketahui. Sekarang pertanyaan yang penting sekali yaitu apa? Syarat-syarat niat. Dan di sini beliau tidak menyebutkan. Maka ini disempurnakan dengan penjelasan para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Kapan seseorang itu dianggap sah niatnya? Dalam wudu. Kita fokus saja kepada wudu. Kapan seseorang itu dianggap sah niatnya dalam wudu? Syarat yang pertama adalah al-Islam. Seorang yang muslim. Artinya apabila seorang kafir meniatkan untuk berwudu, maka niatnya tidak sah. Kalau niatnya tidak sah, maka wudunya juga tidak sah, kan begitu? Karena niat rukun dari wudu. Kalau rukunnya nggak sah, berarti wudunya tidak sah. Maka syarat yang pertama adalah Islam, keislaman bagi seorang muslim. Orang kafir tidak sah dari mereka walaupun meniatkan nawaitu fardal wudu'i raf'an lil hadatsil akbari lil hadatsil asghari lillahi ta'ala. Sekalipun dia mengucapkan lillahi ta'ala, hanya semata untuk Allah, dia kafir, suruh syahadat dulu. Jelas ya, ini syarat sah niat yang pertama. Syarat sah niat yang kedua adalah at-tamyizu. Apa itu at-tamyiz? At-tamyiz ini adalah usia atau satu keadaan di mana seorang itu mampu membedakan yang baik dan buruk. Atau sebagian para ulama juga mengatakan usia atau keadaan yang sudah menjadi seorang itu mandiri, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa membersihkan najasahnya sendiri. Man ya'kulu wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu, itu disebut dengan mumayyiz. Itu mudahnya begitu. Kapan seorang itu dianggap mumayyiz? Mumayyiz itu bahasa lainnya adalah kapan seorang itu dianggap mandiri. Mandiri artinya man yashrabu wahdahu wa ya'kulu wahdahu wa yastanji wahdahu. Orang yang makan secara mandiri, enggak perlu lagi disuapin. Kemudian minum secara mandiri, istinja secara mandiri, ini disebut dengan mumayyiz. Karena apabila ada anak kecil yang wudu, sebelum tamyiz, artinya masih balita, masih usia 2 tahun, 3 tahun, nggak tahu yang baik dan buruk, ini panas, ini dingin, nggak bisa membedakan. Berarti ketika ia mau wudu, mau meniatkan, gimana mau meniatkan? Orang dia nggak tahu apa-apa. Maka di sini dikatakan at-tamyiz. Tentu ada pengecualian. Ya, tentu ada pengecualian dan ini bukan tempatnya. Ada pengecualian. Kemudian syarat yang ketiga adalah tadi pertama al-Islam, ai islamun nawi, keislaman bagi yang meniatkan. At-tamyiz, kemandirian bagi yang meniatkan. Kemandirian tadi maksudnya adalah yang disebutkan kemandirian itu bukan mandiri karena dia sudah bisa usaha sendiri
atau memiliki bisa mengelola sendiri dan seterusnya. Kemandirian di sini adalah man ya'kulu wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Anak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, membersihkan najis sendiri, ini disebut mandiri. Baik. Syarat yang berikutnya adalah al-ilmu bil manwi. Mengetahui tentang yang diniatkan. Apa maksudnya al-ilmu bil manwi? Mengetahui tentang yang diniatkan. Kalau ia meniatkan untuk wudu, berarti ia harus tahu tata cara untuk wudu. Kan dia tadi meniatkan nawaitu raf'al hadath. Taib. Tata cara mengangkat hadath itu kayak apa? Harus tahu. Nawaitu taharata lis-salati. Meniatkan bersuci untuk salat. Tapi bagaimana tata cara bersuci untuk salat? Harus tahu. Jangan niat dulu baru kemudian belajar. Tidak bisa. Atau niat tanpa pengetahuan. Nggak bisa. Harus dengan pengetahuan. Harus dengan pengetahuan. Sekalipun ia tidak mengetahui, landasan hukumnya apa. Seorang anak yang sudah hampir baligh diajari sama orang tuanya, nak, kalau mau wudu itu tata caranya begini, begini, begini. Cuman hanya mengikuti sang ayah, itu sudah dianggap telah mengetahui tata cara berwudu. Padahal sang anak ini mungkin tidak tahu landasan hukumnya, sumber hukumnya apa. Tidak diperlukan ketika dalam pembahasan ini. Yang jelas adalah ia mengetahui tentang apa yang diniatkan, tata caranya seperti apa, dan bagaimana ia melaksanakannya. Hal yang berikutnya, yang keempat berarti ya, syarat sahnya niat yang keempat adalah, tadi yang pertama al-Islam, yang kedua at-tamyiz, yang ketiga al-ilmu bil manwi, yang keempat adamul ityani bima yunafiha. Tidak mendatangkan sesuatu yang menafikan niat. Apa contohnya? Tidak mendatangkan sesuatu yang menafikan niat. Tidak mendatangkan sesuatu yang menafikan niat. Apa contohnya? Contohnya adalah orang sedang meniatkan wudu dan membasuh sebagian wajahnya. Tapi di sisi yang lain ia juga sambil kencing. Jadi di tangannya ada air. Tapi posisinya dia sambil kencing. Posisinya sambil kencing. Dia niatnya tadi apa? Mengangkat hadath. Taib, gimana ceritanya meniatkan mengangkat hadath sedangkan dia masih hadath? Kan nggak bisa jadinya. Tidak bisa. Atau misalkan contoh yang lain. Ya, atau misalkan contoh yang lain. Orang ya meniatkan untuk wudu, membasuh wajahnya. Tapi di sisi lain ada wanita, entah itu istrinya ataupun orang asing ataupun orang yang bukan kerabatnya yang diharamkan untuk menikahinya, menyentuhnya sambil memegang pundaknya tanpa ada alas. Dia nawaitu raf'al hadath, tapi ada hadath yang melekat. Ini masalah. Maka dikatakan di sini tidak mendatangkan sesuatu yang menafikan niat. Contoh yang lain misalkan riddah wal'iyadzubillah, kekufuran. Nawaitu raf'al hadath, tapi dia juga meniatkan kekufuran. Gimana ceritanya? Mengangkat hadath tapi bersamaan juga dengan keluar dari Islam. Ini semua hal-hal yang menafikan niat. Baik. Lalu kemudian yang terakhir adalah baik, al-jazmu bin niyyah. Memastikan niat. Apa artinya memastikan atau meneguhkan atau mengkukuhkan niat? Maksudnya adalah adamut ta'liq atau adamut taraddud. Tidak menggantungkan niat atau ragu-ragu dalam niat. Maksudnya tidak menggantungkan niat gimana? Nawaitu raf'al hadath atau nawaitu at-taharata lis-salati idza dakhala al-waqt. Aku meniatkan bersuci untuk sholat zuhur. Kalau sholat zuhurnya sudah masuk waktunya. Dia masih nggak tahu nih sholat zuhur sudah masuk atau waktu nggak. Tapi saya niat untuk wudu ini untuk sholat zuhur apabila sudah masuk waktunya. Ini kan niatnya ragu.
niatnya tidak pasti. Kamu sebenarnya mau wudu atau enggak? Saya mau wudu, tapi dengan syarat kalau sudah masuk waktu. Taib, sekarang sudah masuk waktu atau belum? Saya enggak tahu. Berarti niatnya pasti atau tidak? Tidak pasti. Diperlukan kepastian dalam meniatkan. Al-jazmu bin niyah, memastikan dalam meniatkannya. Harus ada kepastian, tidak boleh ada keraguan, tidak boleh juga niatnya digantungkan. Ya, tidak boleh niatnya juga digantungkan. Nawaitu raf'al hadathi idza jaa Zaidun. Aku meniatkan untuk mengangkat hadas, tapi kalau datangnya Zaid. Tapi Zaid enggak datang, ya berarti enggak nawaitu raf'al hadath. Berarti ini kan digantungkan, enggak jelas niatnya. Niat atau enggak niat? Baik. Itulah syarat-syarat yang disebutkan para ulama dengan syarat sahnya niat. Sehingga niat seorang agar dianggap, satu dia harus seorang muslim, satu dia seorang yang mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan buruk. Ini tangan kanan, ini tangan kiri, setidaknya begitu. Kemudian dalam kondisi mengetahui tata cara apa yang diniatkan, kemudian tidak mendatangkan sesuatu yang menafikan apa yang diniatkan. Kemudian yang terakhir juga memastikan apa yang diniatkan tidak ragu atau tidak menggantungkan niat itu kepada sesuatu yang lain. Jelas ya? Insyaallah jelas. Baik. Itulah yang terpenting dalam apa? Dalam masalah niat. Lalu kemudian qala rahimahullah ats-tsani ghaslul wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan illa batinal lihyatil kathifati wal 'aridainil kathifaini. Qala, ini tadi membahas apa ini tadi? Furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu itu ada 6. Yang pertama tadi niat dengan berbagai macam pembahasannya sudah lewat. Sekarang adalah pembahasan yang kedua dari fardu wudu. Apa itu yang kedua? Ghaslul wajhi, membasuh wajah. Bagian mana? Bagian atas, kanan, kiri, bawah. Qala jami'ihi, seluruhnya. Membasuh wajah seluruhnya. Jelas ya, seluruhnya. Pertanyaannya, mana itu wajah? Ini penting untuk diketahui, karena nanti kalau sudah membahas wajah itu berkaitan dengan membasuh wajah, berkaitan dengan aurat dalam sholat, berkaitan dengan auratnya wanita di luar sholat. Para ulama mengatakan ini penting sekali gitu. Sebelum kita masuk ghaslul wajhi atau sebelum kita masuk ke dalam wajah, kita dikatakan di sini beliau mengatakan ghaslu, mencuci atau membasuh. Mencuci dan membasuh dalam bahasa Indonesia sama. Kalau mengusap yang berbeda. Membasuh atau mencuci itu, kita perlu menggambarkan apa sih yang dimaksud mencuci. Yang dimaksudkan mencuci atau membasuh itu adalah sayalanul ma', mengalirnya air. Mengalirnya air. Itu artinya apabila seseorang tidak mengalirkan air di wajahnya, maka itu artinya ia belum membasuh atau mencuci wajahnya. Mungkinkah seorang? Mungkin. Contohnya misalkan ia mengambil air, kemudian airnya ini dituangkan, hanya tersisa kelembapan. Kelembapan ini diratakan ke wajahnya. Pertanyaannya, adakah air yang mengalir di wajahnya? Tidak. Maka di sini apakah ia mencuci wajahnya atau ia tidak mencuci wajahnya? Jawabannya tidak mencuci wajahnya. Karena namanya mencuci atau membasuh itu mengalirkan air. Sayalanul ma', la budda minas sayalan. Harus ada air yang mengalir. Harus ada air yang mengalir. Jelas ya? Jadi ada air yang mengalir kemudian diratakan. Jadi tidak disyaratkan mengalir dari setiap sudut wajah, tidak. Tidak harus misalkan kita ngambil satu gayung, kita siram harus mengalir semua, enggak. Andai kata kita mengambil air, kemudian kita tuangkan, kemudian air mengalir ke bawah, otomatis kan ini nggak bisa diratakan, air tidak mengalir kemana-mana, kemudian diratakan. Yang penting air sudah mengalir pada sebagian anggota atau sebagian wajah, kalau ini berbicara tentang wajah. Jelas ya, itulah yang dimaksud ghaslu, mengalirkan air. Ya, mengalirkan air.
Sawaan itu menggunakan tangan atau pakai semprotan, kita pakai semprotan langsung semprot gitu, tapi mengalir airnya. Atau pakai gayung langsung disiram. Atau langsung wajah kita dimasukkan ke dalam tempat. Yang penting air itu mengalir. Tidak hanya sebatas kelembapan yang menempel. Jelas ya? Taib. Jadi ghusl wajhi atau membasuh wajah. Dan ini akan terulang. Nanti membasuh tangan, membasuh kaki sama. Definisi membasuh, arti dari membasuh atau mencuci itu adalah mengalirkan air. Jelas? Kemudian kita membahas tentang wajah. Nah, ini penting. Wajah itu batasannya mana? Batasan wajah itu mana? Baik. Batasan wajah itu pertama dari telinga ke telinga. Dari telinga ke telinga. Berarti arah ini semua dari telinga ke telinga. Ini adalah wajah. Kemudian kalau dari atas ke bawah, ini kan dari samping kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Dari atas ke bawah, dari min baini manabiti sya'ri ila dzaqni, dari tempat tumbuhnya rambut secara normal. Karena ada orang yang tumbuh rambutnya agak di belakang, kan nggak normal berarti. Atau sudah botak, memang sudah tua misalkan. Dari tempat tumbuhnya rambut secara normal sampai ke dagu bagian bawah. Dagu bagian bawah. Ini dagu bagian bawah. Karena setelah ini bukan bagian dari wajah. Ya. Sekali lagi dagu bagian bawah. Setelah dagu bagian bawah ini semua sampai bawah ini semua bukan lagi bagian wajah. Jelas? Berarti wajah jelas dari tempat tumbuhnya rambut secara normal. Ya, ini semua sampai di sini telinga, terus kemudian ini di bawah sampai di sini. Ini semua adalah wajah. Lebihnya sini ini semua sudah bukan bagian dari wajah. Maka itu yang diwajibkan untuk dialirkan air, ya. Itu yang diwajibkan untuk dialirkan air di dalamnya. Qala ghaslul wajhi jami'ihi. Seluruhnya. Taib. Dipertegas lagi dengan kata-kata beliau. Sya'ran wa basharan. Sya'ran wa basharan. Rambut-rambutnya ataupun kulit-kulitnya. Seluruh kulit yang di rambut, yang di wajah, dan seluruh rambut yang di wajah. Semuanya harus terkena air. Alisnya, bulu matanya, kemudian kumisnya. Para fuqaha pun sampai mereka hanya karena untuk mendetailkan, mereka menyebutkan ada 20 rambut di wajah. Baik, tapi ini bukan tempatnya penjelasannya. Misalkan alis ada berapa itu? 2 kan? 1, 2. Bulu mata ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, dan seterusnya. Di sini ada anfaqah namanya. Yang di bawah ini, pas di bawah bibir, bagian bawah langsung, ini anfaqah namanya. Kemudian yang menyambungkan antara kumis dengan jenggot, ini namanya as-sibalan, ada 2, kanan kiri, dan seterusnya. Intinya kata beliau, ghaslul wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan. Membasuh wajah seluruhnya, rambut-rambutnya ataupun kulit-kulitnya, semuanya. Semuanya. Taib. Adakah yang dikecualikan? Ada. Apa yang dikecualikan? Yang tidak harus dibasuh semuanya. Qala illa batinal lihyatil kathifah wal 'aridainil kathifain. Kecuali lihyah bagian dalam. Begitu juga 'arid bagian dalam. Taib. Kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan 'arid, apa yang dimaksud dengan lihya. Apa yang dimaksud dengan 'arid, apa yang dimaksud dengan al-lihya. Biasanya orang menganggapnya semua itu lihyah. Tapi di sini dibedakan antara al-lihyah dengan al-'arid. Lihat, ketika mengatakan al-lihyah mufrad, al-lihyatu. Al-lihyah itu adalah rambut yang tumbuh di bawah dagu. Ini namanya al-lihyah.
ma nabata asfala dzaqni. Ini aja. Ini disebut lihyah. Jelas? Ini disebut dengan lihyah yang tumbuh di bawah dagu ini. Kemudian ada juga arid. Karena beliau menyebutnya dua, aridani atau aridaini disebutnya. Berarti al-aridu itu adalah rambut yang tumbuh di atas tulang ini. Ini bagian samping wajah ini. Tulang apa ini namanya? Rahang. Ya, tulang rahang. Rambut yang tumbuh di atas tulang rahang inilah yang disebut dengan arid. Di sini arid al-yumna, di sini arid al-yusra, bagian kanan, bagian kiri. Maka disebut al-aridan, kedua arid. Ini yang disebut dengan arid. Lalu ini lihyah. Jelas ya? Sudah jelas? Baik. Berarti kadang orang itu lihyahnya sampai ke pipinya sini. Ya kan? Sampai ke pipinya sini. Ini apakah harus dicuci? Harus dikenakan bagian dalamnya? Jawabannya iya. Karena kan dikatakan semua tadi sya'aran wa basyaran, seluruh rambutnya, seluruh kulitnya, kecuali, kecualinya apa ini? Lihyah bagian dalam dan arid bagian dalam. Apabila al-kathifaini, apabila keduanya ini lebat. Pertanyaannya, kapan lihyah itu dianggap lebat? Kapan lihyah itu dianggap tidak lebat? Tipis. Ini ada dhabitnya, ada definisinya. Tidak kemudian ujung-ujungnya atau dengan mudahnya kembalikan saja ke urf. Tidak selalu begitu dalam syariat. Ya, tidak selalu begitu dalam syariat. Makanya para fuqaha Syafi'iyah menyebutkan kapan? Kata fuqaha Syafi'iyah, lihyah yang kathifah, aridan yang kathifah ini itu adalah lihyah atau arid yang menutupi bagian kulit ketika seseorang ada di hadapannya. Di majlis takhatub, kita sedang ngobrol nih sama seseorang. Dia jenggotnya panjang. Kita mendekat dalam obrolan. Orang ngobrol kan nggak mungkin jauh, paling 1 meter, 1,5 meter lah ngobrol gitu, normal. Kalau kita mengamati lihyahnya, maka kita tidak bisa menembus. Menembus apa? Menembus rambut-rambutnya terus melihat bagian kulit dalamnya ini. Nah, ini disebut lihyahnya itu lebat. Kalau kita masih bisa melihat kulit bagian dalamnya ini, maka disebut tipis, khafif, lihyah khafifah, arid khafif atau khafifaini, al-aridaini al-khafifaini, tipis. Kenapa? Selama sekarang, sebagai contoh, orang dia hanya punya lihyah aja. Taib, ketika ngobrol dia, masya Allah, walaupun lihyahnya banyak, tapi lihyahnya itu banyak itu terpencar-pencar. Bisa dilihat kulit-kulitnya ini. Kalau bisa dilihat kulitnya bagian dalam ini, maka apa jadinya? Maka harus dibasuh seluruhnya, termasuk kulitnya, termasuk jenggot yang sedikit ini tadi. Tapi kalau susah atau tadi dikatakan kathifah, tebal, maka tidak ada lagi kewajiban untuk membasuh kulit bagian, ya, kulit bagian yang dimana di situ tumbuh rambut atau apa, lihyah atau aridan tadi. Jelas ya? Misalkan orang yang jenggotnya lebat, kita mendekat kepada dirinya, ngobrol udah nggak kelihatan apa yang dibalik. Jangan-jangan misalkan kadang orang sering mengeluh gitu. Saya dulu punya seorang guru hafizahullah, selalu mencukur jenggotnya. Ya saya tanya, kenapa mencukur jenggot? Karena saya selalu gatal. Gitu. Karena jenggotnya gitu. Kalau saya nggak cukur ini gatal. Gitu. Justru bagi saya ketika dicukur itu kelihatan bintik-bintiknya. Gitu. Jadi kelihatan bintik-bintiknya. Gitu. Nah ketika jenggotnya agak lebat sedikit kan tertutup dengan jenggot itu. Ala kulli hal, hanya sebagai contoh hafizahullah. Sehingga apa? Sehingga apabila lihyahnya tebal gitu, lebat, jadi menutupi kulitnya ini, maka di sini tidak ada lagi kewajiban memasukkan air ke dalam sampai kulit-kulitnya digosok semua. Tidak ada lagi kewajiban.
Sekali lagi bukanlah kewajiban. Ya. Tapi bolehkah seorang misalkan ambil gayung disiram gitu wajahnya semuanya dibasahi? Ya kalau masalah boleh dan nggak boleh, boleh saja. Ini kan kita sedang berbicara kewajiban. Ini sedang bicara rukun yang kedua, fardu yang kedua. Ya, kewajiban. Jelas ya? Ghaslul wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan illa batinal lihyati. Semuanya harus dibasuh, semuanya harus dicuci. Rambutnya ataupun kulitnya kecuali bagian dalam lihyah atau arid yang posisinya tebal. Baik. Apa tadi? Lebat tadi definisinya. Apa tadi definisi lebat? Kulit yang tertutupi dengan rambut lihyah ini yang tidak bisa nampak, tidak bisa dilihat dalam majlis obrolan. Kita kalau ngobrol berdua, ada satu orang jenggotnya lebat, bisa nggak kita ngelihat kulitnya? Nggak bisa, tertutup dengan jenggotnya. Maka ini disebut dengan jenggotnya lebat. Tapi kalau bisa melihat sela-selanya, oh ini ada jerawatnya nih di balik rambutnya, berarti itu lihyahnya tipis atau tebal atau lebat, dianggap itu adalah lihyahnya dalam kondisi tipis. Ya, lihyahnya dalam kondisi tipis. Taib. Itulah fardu yang kedua, yaitu ghaslul wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan illa batinal lihyatil kathifati wal 'aridainil kathifain. Pertanyaannya, sudah kita ketahui berapa kali yang diwajibkan untuk wajah itu dicucinya? Satu ya. Yang kedua, ketiga itu sunnah. Sekali lagi, yang pertamalah yang wajib. Yang pertamalah yang wajib. Ambil air yang pertama, inilah yang wajib. Inilah yang rukun. Ditambah lagi yang kedua, sunnah. Tambah lagi yang ketiga, sunnah. Mengapa kita harus mengetahui yang wajib dan yang sunnah? Kadang orang, udahlah kerjakan apa aja yang dikerjakan Nabi. Benar, semangat kita memang begitu. Apa yang dikerjakan Rasulullah SAW, kita berupaya untuk menjaganya. Tapi kita perlu mengetahui yang wajib, agar kalau terlewatkan yang wajib, ini kita harus mendatangkannya. Kalau terlewatkan yang sunnah, tidak ada kewajiban kita untuk mendatangkannya. Sehingga kalau wudhu kita sudah sah, alhamdulillah. Tapi ternyata terlewatkan yang wajib, ini menjadi berbahaya berkaitan dengan wudhunya. Jelas ya? Baik. Lalu kemudian kita masuk yang ketiga. Qala ats-tsalitsu ghaslu yadayhi ma'a mirfaqaihi. Apa ini ghaslu yadayhi ma'a mirfaqaihi? Ketemu lagi kalimat ghaslu, membasuh atau mencuci apa? Mencuci kedua tangannya bersamaan dengan sikunya. Jadi siku masuk atau enggak dengan kalimat ma'a? Masuk. Karena dalam firman Allah Azza wa Jalla, ila ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Sampai ke siku. Namanya sampai, tayyib, dalam normalnya kamus Arab atau normalnya mu'jam Arabi atau dalam maknanya dalam bahasa Arab, ila, apa yang setelah ila itu tidak mengambil hukum apa yang sebelum ila. Ya, apa yang setelah ila tidak mengambil hukum apa yang sebelum ila. Misalkan, qara'tul kitabah ila safhah 53. Aku membaca kitab sampai halaman 53. Taib. Berarti halaman 53 sudah dibaca belum? Belum. Begitu kata orang Arab. Itu normalnya. Apa yang setelah ila tidak mengambil hukum apa yang sebelum ila. Jadi aku membaca kitab sampai halaman 53. Sampai halaman 53. Berarti halaman 53 belum dibacanya. Yang dibaca 52, 51, 50 sebelumnya, begitu. Namun di dalam firman Allah Azza wa Jalla, ilal marafiq di sini bukan itu yang dimaksudkan. Ila di sininya artinya ma'a. Makanya dipertegas di sini dikatakan ghaslu yadaihi ma'al mirfaqaini. Makanya kita perlu mengetahui penggunaan ini ila. Jadi ketika kita akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, membasuh kedua tangan atau mencuci kedua tangan bersamaan dengan sikunya. Begitu.
Walaupun kata-katanya dikatakan misalkan ila, ghaslu yadayhi ila mirfaqahi, jangan dikatakan sampai atau ke, karena nanti ada iham, ada ketidakjelasan. Ini sampai maksudnya sikunya masuk atau enggak masuk? Katakan ma'a mirfaqaihi, bersamaan dengan sikunya. Jelas? Jadi sikunya masuk atau enggak? Masuk, dibasuh juga. Jelas ya? Tapi kembali lagi kepada ghasl. Ghasl apa tadi maksudnya ghasl? Mengalirkan air. Berarti air itu harus mengalir. Di tangan kanan dan di tangan kiri. Harus mengalir. Baik. Pertanyaan, berapa kali mencuci tangan ini? Yang diwajibkan? 1. Baik. Yang diwajibkan memulai tangan kanan atau mulai tangan kiri? Yang diwajibkan memulai tangan kanan atau tangan kiri? Tidak ada diwajibkan tangan kanan atau kiri. Memulai tangan kanan itu sunnah. Kemudian diikuti dengan tangan kiri. Yang diwajibkan adalah membasuh kedua tangan. Sawaan bersamaan, dicucikan begitu bersamaan, taruh keran bersamaan. Atau didahulukan kanan, kemudian kiri, atau kiri kanan. Kewajibannya adalah membasuh kedua tangan bersamaan dengan sikunya. Mengedepankan kanan kemudian kiri itu sunnah. Ya, itu sunnah. Sekali lagi, kita memisahkan wajib dan sunnah itu bukan sunnah ditinggalkan, wajib kita kerjakan. Bukan itu tujuannya. Tapi kita agar bisa membedakan mana hal yang membahayakan wudu kita ketika kita tinggalkan, mana yang tidak membahayakan kalau kita tinggalkan. Jadi kita tahu, tadi saya wudu saya bersamaan kedua tangannya, sah nggak wudu saya? Tahu hukumnya. Sah, karena itu tidak ada kewajibannya. Mendahulukan kiri ataupun kanan ataupun kiri atau bersamaan sekaligus. Misalkan wudunya di pinggir sungai, langsung aja dimasukkan tangannya dua-duanya bersamaan. Sudah, wudunya sudah dianggap sah, sudah. Karena tidak ada kewajiban mendahulukan kanan dan kiri. Begitu di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa taala. Baik. Tentu di sini beliau tidak menyebutkan sebagaimana di wajah. Di wajah dikatakan apa? Ghaslul wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan. Taib di tangan. Apakah juga kalau tangannya ini berbulu, kadang ada rambutnya gitu berbulu, juga harus dikenakan bagian dalamnya? Naam, sama sebenarnya. Tapi kan biasanya orang yang banyak bulunya itu kan di wajah. Di tangan ini jarang-jarang orang ada yang berbulu. Jarang-jarang. Dan biasanya pun kalau ada tipis, dia nggak tebal. Tapi para ulama menyebutkan sama seperti statusnya wajah. Ketika itu ada rambut, ketika itu ada misalkan bengkak, atau ada sesuatu misalkan yang itu bagian dari tangan kanan atau tangan kirinya, maka harus merata air itu kepada seluruh tangannya sampai atau bersamaan dengan sikunya. Bersamaan dengan sikunya. Misalkan di situ ada misalkan tai lalat, ini harus juga dikenakan. Ada misalkan ada luka atau ada ada misalkan bengkak, harus dikenakan. Dan seterusnya. Ada tonjolan misalkan, harus dikenakan semuanya, ya. Baik. Kemudian qala rahimahullah, ar-rabi'u mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rihi walau ba'da sya'ratin fi haddihi. Selesai kita yang pertama, selesai kita yang kedua, selesai kita yang ketiga, yang keempat. Apa itu yang keempat? Mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rihi. Nah, di sini sudah bukan ghasl tapi masah. Bedakan antara ghasl dan masah. Kalau ghasl membasuh atau mencuci, kalau masah mengusap. Beda ya, mengusap dengan mencuci. Nah, beda. Taib. Beliau mengatakan rukun wudu yang keempat adalah mengusap sebagian dari kulit kepalanya. Kata beliau, saya ulangi di sini kata beliau, mashu syai'in min basyaratir ra'si. Mengusap sebagian dari kulit kepalanya. Kepala bukan wajah, ini sudah lewat, kepalanya. Sebagian dari kulit kepalanya. Au sya'rihi, atau sebagian dari rambutnya.
Jelas? Atau sebagian dari rambutnya. Misalkan orang rambutnya tebal, nggak bisa dia membasuh atau mengusap kulit kepalanya karena saking tebalnya rambutnya. Air nggak sampai bahkan. Mungkin kalau disiram lewat aja begitu, tidak masuk ke terkena misalkan sampai kulitnya. Maka beliau mengatakan di sini, Allah Azza wa Jalla juga berfirman apa? Wamsahu biru'usikum. Dan usaplah sebagian kepala kalian. Karena Allah menggunakan kalimat bi. Wal ba'u litab'idhi. Ba di sini salah satu arti dari kata ba dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan sebagian. Wamsahu bi ba'dhi ru'usikum. Usaplah sebagian dari kepala kalian. Maka yang wajib di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala adalah mengusap sebagian dari kulit kepala. Satu, sebagiannya. Mau bagian depan, mau bagian samping, mau bagian belakang, pokoknya sebagian. Ini kita sedang berbicara yang wajib ya. Sekali lagi untuk membedakan mana yang menjadi masalah kalau kita tidak laksanakan, mana yang tidak menjadi masalah kalau kita tidak melaksanakan. Harus kita bedakan. Makanya ketika melihat ada seseorang misalkan mengusap hanya bagian depannya aja, ini kan sudah kepala. Ya kadang kita melihat ya, ada orang ambil wudhu cuma diusapnya sini aja, sebagian depan aja. Ya karena dia menggunakan peci atau kadang dia cuma sebatas depan aja. Pertanyaannya, sudah sah atau belum wudhunya? Menurut mazhab Syafi'iyah sudah sah. Kenapa? Karena sudah mengusap sebagian kepalanya. Baik. Kepala ini ada kulit, ada rambut. Kalau kulit sudah jelas, misalkan kepalanya baru saja dibotak, rambutnya tidak ada yang tersisa, wadih, jelas. Tapi pertanyaan sekarang kalau rambut, kan beliau menyebutkan mashu syai'in min basyarati ra'si aw sya'rihi walau ba'da sya'ratin fi haddihi. Walaupun sebagian rambutnya, walaupun sekalipun satu rambut aja. Ya, tapi juga aneh-aneh aja orang wudu satu rambut aja, alas. Jadi ambil satu rambut diusap aja. Di dalam mazhab Syafi'iyah sudah cukup. Karena sebagian itu bisa dikatakan walaupun hanya satu rambut. Satu rambut ini bagian dari kepala enggak? Bagian. Alas, satu rambut ya cukup. Namun ada syaratnya kalau untuk mengusap rambut. Apa itu syaratnya? Dengan syarat rambut tersebut dalam batasan kepalanya. Maksudnya gimana? Rambut tersebut dalam batasan kepalanya. Apabila rambut itu diuraikan dan hanya sebatas kepalanya, maka sah diusapnya. Tapi kalau rambut itu diuraikan sampai punggungnya, sampai dadanya, lalu kemudian ia mengusap di bagian bawahnya, di bagian yang punggungnya atau di dadanya, apakah sah di sini? Jawabannya tidak. Jelas ya? Ini tergambar kalau bagi seorang wanita yang biasa rambutnya panjang sampai di punggungnya. Terkadang seorang wanita diikat, ditaruh di atas rambutnya, ya kan? Ketika ditaruh di atas, kan ini otomatis menutupi rambut yang bagian bawahnya. Kemudian ia hanya mengusap bagian yang atas saja. Padahal ini bagian yang atas, kalau diuraikan bukan di bagian kepala, jadi bagian punggung. Maka di sini apakah sah pengusapan rambutnya tadi? Jawabannya tidak sah. Jelas ya? Maka kata beliau, mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rihi walau ba'da sya'ratin fi haddihi. Walaupun sebagian rambut dengan catatan fi haddihi, dalam batasan kepala. Fi haddi ay fi haddir ra'si, dalam batasan kepala. Batasan kepala jelas, batasan kepala. Setelah itu halas, yang sampai leher, yang sampai pundak ini sudah bukan batasan kepala nih. Yang sampai punggung apalagi, sudah batasan kepala. Nah ini sekali lagi ini biasanya tergambar bagi para wanita, rambutnya digulung begitu kemudian ditaruh di atas kepalanya. Ketika wudhu kemudian dia mengusap yang rambut, apabila rambut ini diuraikan, dijulurkan begitu, maka rambut ini sampai di punggungnya. Ah ini enggak sah. Biarkan dia terurai, yang bagian kepala ini silahkan diusap, tapi yang terurai ini sudah biarkan, alas, tidak perlu diusap. Jelas ya? Karena kewajibannya adalah
mengusap apa? Mengusap kepala. Sehingga rambut pun diizinkan, tapi dalam catatan dalam batasan kepala. Jelas ya? Tsumma qala, jadi kewajibannya adalah mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut. Tentu sunnahnya mengusap seluruh kepala. Itu nanti akan disebutkan dalam sunnah-sunnah wudu. Taib. Al-khamisu. Taib. Tadi mengusap, sebelum sampai kepada al-khamisu. Mengusap. Mengusap tadi apa? Kalau artinya mengalir apa al-ghuslu itu ada sayalanul ma, mengalirnya air. Kalau mengusap itu artinya usulul balal, sampainya kelembapan atau basah. Sampainya kelembapan atau basah kepada rambut. Tapi tidak disyaratkan apa? Harus mengalir. Mengalir itu nanti apa namanya tadi? Membasuh atau mencuci. Kalau namanya memasah atau mengusap itu wusulul balal, sampainya kelembapan atau sampainya basah itu kepada rambut. Jadi ambil air, kemudian airnya dibuang, sisa ini ada lembab, sisa ini ada basah di tangan, diusap kepada kepalanya, ini sudah dianggap sebagai mengusap. Taib, sekalipun misalkan nih di kepalanya ada suatu kopiah. Ini kopiah saya ini kan agak bolong-bolong nih. Kalau saya misalkan ambil air kemudian saya teteskan, masuk dia ke dalam kepala ini, itu sudah cukup karena sudah sampai. Ya, yang penting air itu sampai. Sekalipun terhalangi tapi sampai. Misalkan kopiah yang tertutup atau imamah, tapi ketika diletakkan air itu basah dia imamahnya dan basahnya ini sampai ke rambut, maka ini juga sudah cukup. Jelas ya? Ini juga sudah cukup. Tapi kalau tidak sampai, maka tentu itu belum dianggap mengusap kepala. Maka disebutkan wusulul balal ilar ra'si, sampainya balal atau sampainya basah, basahan ini atau kelembapan ini ke kepala. Itu yang disebut dengan al-mashu. Ini penting sekali penggambaran namanya mencuci itu seperti apa, mengusap itu seperti apa. Jelas. Kalau nanti orang bertanya, bagaimana kalau saya mau mencuci rambut saya aja atau saya akan mengguyur saja kepala saya, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena mencuci atau membasuh kepala itu mashun wa ziyadah, bukan hanya sebatas mengusap, bahkan lebih daripada mengusap. Mengusap itu batasan minimal. Apabila ia melakukan yang lebih daripada itu, maka diperbolehkan. Tapi sunnahnya adalah mengusap, bukan membasuh atau mencuci kepala. Itu sunnahnya. Tapi bolehkah? Boleh. Li'annal ghusla mashun wa ziyadah. Karena mencuci rambut atau membasuh kepala itu lebih dari hanya sebatas mengusap. Ya, lebih daripada sebatas mengusap. Qala al-khamisu ghaslu rijlaihi ma'a ka'baihi. Yang kelima dari rukun-rukun wudu adalah mencuci kedua telapak kaki bersamaan dengan matanya, mata kaki. Ya, taib. Setiap kaki ada dua mata kaki ya. Setiap telapak kaki ada dua, kanan dan kiri gitu. Jadi kalau di total semua ada 4. Begitu ya. Taib. Allah Azza wa Jalla berfirman apa di ayat yang tadi diulang-ulang? Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum atau wa arjulikum ilal ka'bain. Ilal ka'bain. Ila di situ diartikan ma'a, bersamaan. Artinya kedua telapak kakinya dibasuh, dicuci bersamaannya juga dengan mata kakinya. Kedua mata kaki di setiap kaki yang ada kanan ataupun kiri harus terkena basuhan dan cucian. Berarti mencucinya dari atasnya. Jelas ya? Maksudnya ini harus terkena air tersebut. Ya, baik. Qala as-sadisu at-tartibu hakadha. Baik. As-sadisu at-tartibu hakadha.
Rukun yang keenam adalah tertib. Bahasa kita tertib itu urut. Urut seperti ini kata beliau. Seperti apa seperti ini? Niat bersamaan dengan membasuh wajah, kemudian mencuci tangan, kemudian mengusap sebagian kepala atau rambut, kemudian mencuci atau membasuh kaki bersamaan dengan dua mata kakinya. Jelas? Itulah wudu yang wajib. Jadi wudu yang wajib itu sangat ringkas. Kalau orang hanya ingin melaksanakan wudu yang wajib, itu sangatlah mudah, sangatlah ringkas. Satu kali di wajah, satu kali di tangan kanan kiri, kemudian mengusap hanya sebagian, kemudian di kaki satu kali, selesai. Ya, selesai. Ya, mau mengusapnya, mau mencucinya dari jari jemari ke siku, dari siku ke jari jari, ini semua nanti tata cara sunnahnya saja. Tapi dalam wajib tidak ada kewajiban di situ. Sama saja, mau dari jari ke siku, dari siku ke jari, tidak ada kewajiban di situ. Dari mana ke mana. Tapi nanti sunnahnya yang akan disebutkan kemudian, seorang itu kalau mencuci wajahnya maka dari bagian atas ke bawah. Kalau mencuci tangannya maka dari bagian jari jemari ke siku. Kalau mencuci atau mengusap kepalanya dari bagian depan ke belakang, kemudian dikembalikan lagi apabila memiliki rambut. Kalau dia botak nggak ada sunnahnya. Nah, itu dibahas nanti dalam pembahasan sunnah wudu. Kalau seorang dalam kondisi tidak ada rambut, botak begitu, ya hanya cukup dari depan ke belakang. Dah cukup. Ini kan rata sudah. Tidak perlu lagi kembali lagi. Kenapa tidak perlu lagi kembali? Karena nggak ada faidahnya. Apa tujuannya dia dari depan ke belakang, dibalikkan lagi dari belakang ke depan? Untuk meratakan. Tapi sekarang sudah rata. Karena nggak ada rambut. Berbeda kalau ada rambut. Kalau dari depan ke belakang kan baru sisi depannya saja. Lalu ketika dikembalikan dari belakang, maka sisi bagian sebaliknya akan terkena air itu. Jelas ya? Maka dikatakan idza kana lahu sya'run yang qalib, apabila ia memiliki rambut yang bisa berbalik. Satu, kalau dia botak berarti tidak ada. Kalau dia rambutnya nggak bisa dibalikkan, juga tidak ada sunnahnya untuk mengembalikan lagi dari belakang ke depan. Contohnya rambutnya keriting. Sudah keriting dia keras gitu, nggak bisa dibolak-balik. Ya gimana lagi, ya cukup dari depan ke belakang aja kan begitu. Masa dibalikkan lagi, nggak ada faidahnya dibalikkan lagi. Jelas ya, itu sunnah, itu semuanya sunnah. Begitu juga kaki. Kaki sunnahnya dimulai dari jari jemari ke kedua mata kaki. Jelas ya, bukan sebaliknya dari kedua mata kaki ke jari jemari. Taib. Apa yang dimaksud tertib di sini? Ini faidah yang sering diulang-ulang oleh guru kami Syekhuna Muhammad Al-Jidhi hafizahullah tabaraka wa taala. Di dalam kitab yang pernah belajar Safinatun Najah, at-taqdimu alla yuqaddima 'udhun 'ala 'udwin atau alla yuqaddama 'udhun 'ala 'udwin, tidak mendahulukan satu anggota atas anggota yang lain. Begitu di dalam Safinatun Najah. Tapi menurut Syekh Al-Jidhi, definisi yang lebih tepat adalah at-tartibu, maksudnya urut di sini lebih tepatnya adalah wad'u kulli syai'in fi martabatihi, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu maksudnya tartib. Wad'u kulli syai'in fi martabatihi, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kenapa demikian? Karena kata beliau, ulama itu berkhayal suatu hayalan. Sebenarnya ini bukan hayalan ya, mungkin terjadi. Apa itu? Apabila seseorang diwudukan oleh 4 orang atau lebih, yang satu sudah siap untuk membasuh wajahnya, yang satu sudah siap untuk membasuh kedua tangannya, yang satu sudah siap untuk mengusap kepalanya, yang satu sudah siap membasuh kedua kakinya. Lalu kemudian dihitung 1, 2, 3, bismillah. Bersamaan nih, wajah, tangan, kepala, kaki bersamaan. Bukan dia masuk ke dalam kolam ya atau masuk ke dalam sungai, bukan. Ini gambarannya adalah dia diwudukan sama orang lain dan bersamaan. Taib. Apakah di sini terjadi pendahuluan?
Enggak terjadi. Adakah di sini anggota tubuh yang didahulukan daripada yang lain? Tidak ada. Yang ada apa? Terjadi secara bersamaan. Taib. Di dalam fuqaha Syafi'iyah mengatakan, taib, anggota tubuh mana yang sah? Ini kan tidak ada mendahulukan satu dengan yang lain. Sedangkan tertib itu adalah apa? Tidak mendahulukan satu anggota dengan yang lainnya. Ini terjadi bersamaan. Maka kata ulama Syafi'i, yang sah itu hanya basuhan untuk wajahnya. Yang sah itu hanya basuhan untuk wajahnya. Sedangkan yang lain tidak sah. Pertanyaannya, kenapa tidak sah? Kan tidak ada yang didahulukan, orang sama-sama bersamaan. Karena tartib itu lebih tepat maknanya adalah wad'u kulli syai'in fi martabatihi, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, dan ini bukan tempatnya atau tata cara berwudunya. Jelas ya? Itulah apa namanya as-sadisu min furudil wudu. Taib. Agar kita berbagi suara, apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, silahkan. Kolam, ya, Pak gitu. Ya. Satu-satu aja dulu, nanti saya takut lupa. Baik. Jadi pertanyaannya adalah, di sebagian tempat masjid, musola, itu tempat wudunya adalah kolam gitu. Dia disediakan tempat terbuka begitu, kemudian ada air yang disimpannya di situ. Nanti orang datang hanya mengambil gitu. Begitu ya gambarannya. Apa hukumnya? Pertama, hukum wudu yang paling sempurna, tata cara wudu yang paling sempurna. Ini bukan yang wajib. Kita berbicara tentang sempurna berarti yang sunnah, yang semuanya menghilang, menghindari yang makruh dan seterusnya. Itu ketika wudu dengan cara sebagaimana Nabi SAW berwudu. Bagaimana cara Nabi SAW berwudu? Ia berwudu dengan didatangkan bejana, ya kan? Kemudian dari bejana itu beliau mengambil air untuk mencuci kedua telapak tangan, untuk berkumur, tapi diambil. Jadi air itu tetap di bejana. Kemudian dia mengambil satu persatu. Ini lebih utama bahkan dari wudu dari keran. Terus ya, ini lebih utama bahkan dari wudu dari keran. Jadi inilah yang disebutkan para ulama bahwasanya al jaza'u min jinsil amal. Lebih mudah mana? Wudu dari keran atau wudu dari ngambil gitu. Mana lebih, walaupun mungkin bedanya sedikit aja, apa sih yang membuat ini lebih susah? Enggak, tapi ada bedanya. Orang kalau buka keran tinggal dibuka aja. Tinggal wudu, selesai dan seterusnya. Tidak ada kesulitan di situ. Tapi kalau ditaruh misalkan gayung, taruh bejana, kemudian dia mengambil wajahnya, ngambil lagi, otomatis gerak tubuhnya lebih banyak kan begitu setidaknya. Nah, itu yang paling utama. Baik. Di sebagian tempat memang seperti itu kondisinya. Sampai di sini sebenarnya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika bak ini atau tempat ini atau kolam ini yang airnya terbatas. Airnya terbatas itu airnya sedikit, di bawah 2 kullah, di bawah 200 liter gitu. Ya, di bawah 200 liter, ini arti air yang sedikit, di bawah 200 liter, itu orang berwudu dengan cara wudunya di dalam. Masukkan misalkan wajah di luar, tapi giliran tangan dimasukkan di wudu begitu, habis itu diambil lagi untuk kaki. Nah, ini yang menjadi masalah. Tapi kalau seandainya dia mengambil keluar, itu enggak masalah. Kalau kita ragu, jangan-jangan tadi ada yang begitu. Al-aslu fil ma'at taharah. Asal hukum air itu bersuci. Asal hukum air itu suci, maka kita bisa menggunakan air itu untuk bersuci. Jadi seperti itu jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan kedua.
Ya. Apabila di sana ada sesuatu yang menghalangi air untuk terkena anggota tubuh atau anggota wudu, tangannya misalkan terkena cat, terkena semen, terkena sesuatu yang susah untuk dihilangkan, ya susah untuk dihilangkan. Baik. Pertama di sini kewajibannya adalah ia harus menghilangkan bagaimanapun caranya, kecuali dengan memotong tangannya, ini beda lagi ceritanya, atau melukai dirinya, jelas harus. Bahkan dia diwajibkan ya untuk membeli sesuatu yang bisa menghilangkan, itu diwajibkan, karena tidak bisa dia wudu kecuali dengan dihilangkan itu. Selama masih ada waktu, waktunya masih luang, ada tempat, ada bisa bisa beli, ada, maka harus dihilangkan. Tapi misalkan andai kata nih suatu kondisi darurat, dia tinggal pada suatu tempat yang terpencil, jauh dari permukiman. Kalau dia harus membeli, maka akan keluar waktu. Sebagai contoh ini, kondisi-kondisi darurat begitu. Atau waktunya sudah mepet. Kalau dia harus beli, maka akan keluar dari waktunya. Maka di sini ketentuannya adalah ia berwudu apa yang bisa dilakukannya, kemudian ia sholat, dan nanti ia harus mengulangi sholatnya. Ya, dan nanti ia harus mengulangi sholatnya. Sebelum ia melanjutkan berwudunya, dia harus melakukan tayamum. Apa tayamum? Untuk apa tayamum? Pengganti wudu kan? Tayamum. Kapan tayamum diganti? Ketika ada sebagian anggota tubuh yang tidak bisa dikenakan air, maka di situ ada penggantinya dengan tayamum. Di sini maka dia nanti wudu, kemudian tayamum. Kenapa tayamum? Menggantikan bagian yang tidak bisa dikenakan air secara langsung, gitu kan? Kemudian dia nanti wudu, kemudian tayamum. Ketika waktunya sudah tayamum, baru menyempurnakan wudunya, kemudian dia sholat, nanti kemudian ia mengulangi sholatnya. Tapi ini kondisi darurat sekali. Normalnya orang insya Allah tidak sampai dalam kondisi ini. Dia masih bisa membeli thinner atau bisa membeli sesuatu yang harus menghilangkannya, atau bensin atau apa yang harus dihilangkan. Jelas, jadi seperti itu ya. Masalah bersuci ini masalah yang sangat ketat di dalam fikih. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Silahkan. Ya, misalkan ada bagian anggota wudu yang jelas kita yakin ya, bukan kita ragu, kita yakin bahwa ini itu nggak kena tadi. Maka di sini sholat kita tidak sah karena wudu kita tidak sah. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ada satu pilihannya, mengulangi wudunya dari awal, ini yang lebih sempurna, atau melanjutkan wudu dari mana tempat yang tidak terkena air tadi. Misalkan tidak terkenanya tadi di tangan, maka dari tangan itu kemudian lanjut ke kepala, kemudian kaki. Jadi seperti itu. Kalau dia yakin bahwasanya ini tadi tidak kena, atau dia dzan atau ghalabatul dzan, dzannya dia kuat bahwasanya ini tadi itu nggak kena. Jelas? Maka di sini, atau tadi jelas ketika setelah saya sholat, kok ada misalkan ada tanah menempel di kakinya. Baru sadar setelah sholat, dan tidak ada kemungkinan lain kecuali tanah ini sudah menempel sebelum wudu, tapi ketika wudu tidak, kurang bersih, makanya hati-hati. Makanya Rasulullah kan menegur seorang sahabat, wailun lil aqabi minan nar, hati-hati anggota tubuh yang tidak terkena air ini harus diratakan, harus benar-benar perhatian. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan atau belum waktu zuhur kan? Sudah. Masya Allah. Di sini zuhurnya cepat. Baik, kita sengaja berlahan ya, karena saya ingin materi ini tersampaikan dengan sempurna gitu. Karena biasanya kita zuhurnya cepat, padat gitu, sehingga ini materi bisa tersampaikan dengan sempurna ya, walaupun kita tadi tidak meluas ini penjelasan yang ringan sekali gitu, penjelasan yang sangat terbatas dan ringan, dan insyaallah azza wajalla nanti kita lanjutkan begitu Mas Andi ya, setelah zuhur, setelah istirahat
Nah, nanti akan diumumkan lagi, kita melanjutkan. Baik, sebelum kita akhiri masih ada sisa pertanyaan? Silahkan. Silahkan. Ya. Apa faidahnya, apa keuntungannya seseorang ketika mengetahui ini wajib, ini sunnah, ini rukun, ini syarat? Pertama, ada keuntungan yang besar sekali. Di dalam syariat kita, di dalam agama, kita itu harus bersikap dengan sikap yang adil. Apa itu sikap yang adil? Ketika mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Jelas ya? Ketika kita mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya, maka itu artinya kita telah melakukan suatu sikap yang adil. Ketika kita menjadikan rukun sebagai rukun dan sunnah sebagai sunnah, maka itu adalah sikap yang adil. Ketika kita menjadikan syarat sebagai syarat dan makruh sebagai makruh, maka itu adalah sikap yang adil. Makanya ini sangat berdampak. Sering kali orang bertanya, kenapa kita tidak beribadah seperti peribadatannya para sahabat? Para sahabat kalau ditanya mana syaratnya, mana rukunnya, mana, penjelasan itu terjadi setelah puluhan tahun atau ratusan tahun berikutnya. Namanya wudhu ada syaratnya, ada rukunnya, ada sunnahnya, ada makruhatnya, hal-hal yang dimakruhkan, ada hal-hal yang diharamkan, ada hal-hal yang membatalkan. Perincian ini semua ada datang berikutnya. Apakah perincian ini kemudian bisa dikatakan ini adalah perincian yang bid'atun, dalalatun, suatu bid'ah yang menyesatkan? Karena para sahabat, para tabi'in, bahkan para tabi'ut tabi'in tidak mengenal itu semua. Jawabannya tidak. Kita harus membedakan ilmu ini, ilmu apapun itu memiliki fase dalam berkembang. Ada fase di mana ilmu itu belum matang. Fase di mana ilmu itu belum matang. Maksudnya belum matang, apakah tidak bisa dinikmati? Bisa dinikmati. Tapi tidak bisa ilmu itu kemudian diuraikan, dijelaskan dengan detail sebagaimana ilmunya para sahabat. Apakah mereka pernah belajar nahwu shorof? Enggak pernah. Tapi mereka tahu kalau fa'il itu pasti marfu, kalau mubtada itu selalu marfu, kalau khabar, kalau maf'ulun bihi itu selalu mansub. Tapi itu tidak tahu marfu, mansub itu istilah berikutnya. Ini adalah ilmu sebelum matang, nudjul mustalahat, atau sebelum matangnya istilah. Tapi setelah itu ada namanya ilmu yang setelah sudah matang, sudah miliki istilahnya. Ini bukan berarti ilmu ini kalau sudah begini ini sudah tidak sesuai dengan ilmunya para sahabat. Silahkan saja. Kalau kita ingin mempraktekkan apa yang dipraktekkan para sahabat, silahkan. Itu yang terbaik. Tapi bukan berarti kita mengabaikan ilmu yang sudah kemudian diwariskan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Karena ini sangat berdampak biasanya. Pengetahuan tentang yang wajib, rukun, sunnah, makruhat, itu adalah sikap kita kepada diri kita dan kepada orang lain. Sikap kita kepada diri kita ketika kita mengetahui yang sunnah ini, wajib ini, seperti yang antum tadi katakan, ditakutkan nanti orang itu bermudah-mudahan, cuman sunnah aja, ngapain sih dikerjakan? Nggak ada dosanya juga kalau tidak dikerjakan. Itu kan? Terjatuh dalam ini. Maka di sini para fuqaha sudah mewanti-wanti. Orang yang belajar fikih harus belajar ilmu suluk dan akhlak, atau ilmu a'malil qulub, amalan-amalan hati, atau amalus suluk, ilmu suluk. Kenapa? Untuk menyeimbangkan. Ketika dia sudah mendapatkan ini harus ada motivasi yang lain. Hal yang lain lagi adalah ketika ia bersikap kepada orang lain. Sekali lagi, ini bersumber dari sikap yang adil. Ketika kita tahu orang ini hanya meninggalkan suatu sunnah, maka pengingkaran kita kepada dirinya tidak sebagaimana ketika kita mengingkari dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Coba
Ada satu orang wudu, dia tidak membasuh wajahnya sama sekali. Sama satu orang dia wudu tidak berkumur-kumur. Hukumnya sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Tentu berbeda. Tapi gimana caranya kita mengetahui ini hukum ini berbeda atau sama? Dengan cara mengetahui yang ditinggalkan itu apa hukumnya. Oh, yang ditinggalkan itu dia meninggalkan apa yang dilakukan Nabi. Dah begitu aja. Baik, kalau begitu sama dong hukumnya. Kan begitu. Kalau kita sama-sama, dia tidak membasuh wajah berarti dia meninggalkan apa yang dilakukan Nabi. Karena Nabi membasuh wajah. Dia tidak berkumur-kumur atau tidak memasukkan air ke dalam mulutnya dan mengeluarkannya, maka dia tidak madmadah, dia juga meninggalkan sesuatu yang dilakukan Nabi. Bisakah kita samakan? Lah, tidak bisa samakan. Yang satu dia meninggalkan suatu rukun, dan itu kesepakatan umat bahwasanya membasuh wajah itu suatu rukun, bahkan mungkin sebagian akan mengatakan ini termasuk sesuatu yang darurat diketahui dalam bagian agama. Sedangkan berkumur-kumur sebagian orang tidak melakukannya karena ia meyakini sunnah mungkin. Maka mengingkarinya, menegurnya berbeda. Dia melakukan suatu kesalahan yang fatal di sini, meninggalkan rukun dalam wudu. Sedangkan di sini ia hanya melakukan sunnah saja. Sehingga membedakan hukum-hukum ini sebenarnya lebih akan terasa ketika kita mampu mendudukkan setiap perkara pada tempatnya. Dan itu pula akan bisa kita lakukan pula mendudukkan orang lain pada tempatnya ketika ia melakukan kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dalam hal-hal ini. Ini penting sekali untuk dipelajari. Terkadang orang meremehkan, ya. Nggak apa-apa belajar wudu, udah yang penting saya mau berwudu sebagaimana Rasulullah berwudu. Saya sholat sebagaimana Rasulullah sholat. Saya nggak mau tahu Rasulullah ini sunnah, ini rukun, nggak mau tahu. Rasulullah begini, saya begini. Rasulullah nggak begini, ya sudah saya nggak begini. Silahkan, itu boleh-boleh saja. Tapi tentu mengetahui yang lebih detail lagi, ini ilmu yang berbeda. Makanya para ulama pun mengatakan ketika seorang itu dalam sholat, salah satu hal yang digarisbawahi adalah seorang itu menjadi sholatnya tidak sah ketika meyakini salah satu rukun tertentu sebagai sunnah. Rukun nih diyakini sebagai sunnah. Ruku yang pertama di rakaat pertama itu sunnah aja bukan rukun. Dengan meyakini ini dia sholatnya tidak sah. Itu disebutkan para ulama. Maka sehingga mengetahui rukun, sunnah, fardu dan wajib ini penting sekali. Itu sangat-sangat penting sekali ya dalam dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita nanti menimbang orang lain sebelum menimbang diri kita sendiri. Oh, saya tadi tidak kumur-kumurnya tidak 3 kali, hanya 2 kali saja atau 1 kali lagi, 1 kali aja. Ya sudah, halas. Kita sudah terlanjur sholat, di dalam sholat Allahu Akbar. Oh, tadi saya kumur-kumurnya baru 1 kali. Dibatalkan sholatnya? Enggak boleh, kayak haram. Tidak boleh. Antum sudah melaksanakan suatu yang wajib. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan buat kalian membatalkan amal kalian tanpa alasan. Sudah Allahu Akbar, teringat. Oh, tadi saya kumur-kumurnya hanya 1 kali. Dia meyakini kumur-kumur itu sunnah. Berbeda nanti kalau yang meyakini kumur-kumur itu wajib sesuai pendapatnya Hanabilah misalkan. Atau saya tadi mengusap wajah hanya 1 kali. Oh, nggak sempurna wudu saya ini. Kalau wudu saya nggak sempurna, nanti sholat saya nggak sempurna. Dia sudah masuk dalam sholat fardu, nggak boleh dia membatalkan. Langsung pergi. Saya ngulangin wudunya aja, nggak boleh. Diharamkan di situ. Kenapa? Karena yang ditinggalkan suatu yang sunnah. Berbeda kalau tadi saya tidak mengusap wajah ya, wajah saya kering ini. Jelas. Sholatnya nggak usah dibatalkan, memang sholatnya nggak sah dari awal. Jelas ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah azza wa jalla kita sambung lagi setelah istirahat zuhur. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.